penting bagi kita untuk memilih ilmu syariat, ya, lebih dahulukan ilmu syariat. Kemudian penting bagi kita untuk memilih ilmu syariat, ya, lebih dahulukan ilmu syariat. Kemudian penting bagi kita untuk memilih seorang guru yang dapat menuntun kita, bahkan memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Yang ketiga, memilih teman, ya, teman yang soleh. Dan yang terakhir, ketekunan kita di dalam belajar ilmu. Subhanallah, kecil Pak, sehari berapa kali? 10 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, subuh ini saya bawa kitab Ta'lim Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim ini merupakan kitab karangan Syekh Al-Zarnuji. Syekh siapa? Al-Zarnuji. Ini kitab khusus untuk sedang orang-orang yang mencari ilmu. Ta'allum yang artinya mencari, ya, mencari kemuliaan ilmu yang sedang kita cari, sehingga ilmu tersebut mendapatkan bumbunya daripada kita mengaji, sehingga ilmu itu bisa meresap dan menjadi nurul fil qalbi, cahaya di dalam hati kita dengan mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Saya bacakan babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula satu fasal. Fi ikhtiyaril ilmi, di dalam memilih ilmu sesuai dengan temanya, ya. Fi ikhtiyaril ilmi, di dalam memilih ilmu. Wal ustadi, dan di dalam memilih guru. Wasyariki, dan di dalam memilih teman. Wasabati alaihi, dan ketekunan di dalam belajar ilmu. Ya, yang pertama yang akan dibahas ikhtiyaril ilmi. Apa artinya Pak ikhtiyaril ilmi? Di dalam memilih ilmu. Ustaz, emang ilmu harus dipilih-pilih? Yang dimaksud, yang bagi penting untuk kita ketahui, bahwasanya ikhtiyaril ilmi, kita memilih ilmu, yajibu ayyakunal ilma, wajib bagi kita untuk senantiasa mengetahui ilmu alladzi yang yukhtar, yang dipelajari, wal ilman nafi'an fid dunya wal akhirah, yang kita pelajari yaitu ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun kelak di akhirat. Jadi yang harus kita cari, yang harus kita pilih yaitu ilmu yang bermanfaat, khususnya di dunia saat ini dan nanti kekal selamanya di akhir, ya. Karena ilmu itu gak ada habisnya Pak. Subhanallah, gak ada habisnya. Dan yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari, wajib ayyakunal ilmu syar'i, wajib kita mengetahui ilmu syariat. Nah, ini memilih ilmu itu ilmu syariat yang kita pilih. Ilmu syariat itu apa Ustaz? Ilmu syariat itu contoh, ada ilmu fiqih, betul? Ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf, kemudian ada ilmu akhlak, ya, dan lain sebagainya. Itu ilmu syariat yang wajib kita pelajari.
hukumnya fardu ain. Hukumnya apa? Fardu ain. Maka ketika kita sudah balik dan berakal, wajib hukumnya mencari ilmu tersebut, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ya. Sebaliknya ada yang dinamakan fardu kifayah. Nah, ada yang dinamakan apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti apa contoh? Seperti kita mengurus mayit, ya. Kemudian ilmu kedokteran, ilmu dunia dan lain sebagainya. Itu fardu kifayah. Apabila di antara sesama muslim sudah ada yang melaksanakan fardu kifayah, maka kita semuanya gugur, ya, gugur. Artinya apa? Sudah ada salah satu di antara seorang muslim yang melaksanakan fardu kifayah. Tapi apabila kita meninggalkan fardu ain, maka hukumnya dosa. Hukumnya apa? Dosa. Kalau kita meninggalkan fardu kifayah, hukumnya gimana, Pak? Enggak dosa. Terkecuali sudah ada di antara sesama muslim yang mengurus terkait fardu kifayah. Ya. Jadi yang harus kita cari itu ilmu syariat. Apabila kita di dunia tidak punya ilmu, ya Allah, kita masuk ke dalam api neraka. Di dunia kita nggak punya ilmu syariat, kelak nanti di akhirat kita akan dibangkitkan oleh Allah. Faulaika minal khasirin, golongan orang-orang yang merugi. Kenapa Ustaz? Di dalam kitab Jawazir diterangkan bahwasanya ketika baginda Rasul saat mau Isra Mi'raj, Rasul mau Isra Mi'raj. Rasul ketika mau Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju kepada Sidratil Muntaha, itu Rasul dibukakan takbir pintu surga, dibukakan takbir pintu neraka. Jadi baginda Rasul sudah tahu siapa aja orang-orang yang berada di dalam surga, siapa aja orang-orang yang berada di dalam neraka. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, fara'aitu, aku melihat dengan kepalaku sendiri, dengan mataku sendiri, kata baginda Rasul, aksaru ahliha al-fuqara, begitu banyak di dalam api neraka orang-orang yang fakir, orang-orang yang fakir. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, aminal mal, apakah yang engkau maksud itu orang fakir yang tidak punya harta? Apakah yang engkau maksud dialah orang fakir yang tidak punya dunia? Rasul menjawab, la, bukan. Fara'aitu 'alan nar, akan tetapi yang aku lihat di dalam api neraka, aksaru ahliha al-fuqara, dialah orang-orang fakir. Laisal fuqara minal mal, bukan orang fakir yang tidak punya harta. Walaisal fuqara minad dunya, bukan orang fakir yang enggak punya dunia. Walakinnal fuqara, akan tetapi orang fakir di sini yang dimaksud oleh baginda Rasul minal ilmi syariah, yaitu orang-orang yang tidak punya bekal ilmu syariat ketika hidup di dunia. Allahu Akbar. Ternyata yang di dalam neraka itu mereka orang-orang fakir yang tidak mempunyai ilmu syariat. Ya. Selama ini apabila kita tidak punya ilmu syariat, ya Allah,
ibadah yang kita laksanakan, mulai dari sholat, puasa, haji, zakat, nggak tahu ilmunya, nggak tahu syariatnya, ya, maka kita termasuk golongan